Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbal atau paraverbal untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Selain itu, gaya komunikasi ini dipengaruhi situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda, seperti ketika mereka sedang marah, sedih, bahagia, tertarik, ataupun sedih. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabatnya, orang yang baru dikenal, atau dengan anak kecil yang diajak bicara dengan gaya yang berbeda-beda. Jadi, intinya gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu. Hubungan komunikasi dan kebudayaan. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya, komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya sangat penting untuk dipahami karena dengan budaya orang-orang dapat belajar untuk berkomunikasi. Mempelajari keterampilan berkomunikasi antar budaya. Yang pertama teman-teman, kita harus mempelajari budaya-budaya lain dan juga bahasa-bahasa yang lain. Terus yang kedua, kita harus menghargai presensi gaya berkomunikasi. Dan selanjutnya kita harus belajar untuk menulis dan berbicara secara jelas. Terus yang keempat, kita harus mendengarkan secara seksama juga. Dan yang terakhir, kita harus membantu orang lain agar bisa beradaptasi dengan budaya kita sendiri. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain. Yang pertama, fisik. Hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua itu adalah budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga itu persepsi. Hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenal sesuatu. Yang keempat, motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Baik, selanjutnya yaitu adalah solusi agar gaya komunikasi antar budaya kita itu tidak ada hambatan. Itu ada 5 solusinya. Yang pertama, memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Yang kedua adalah bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. Yang ketiga yaitu memahami akan adanya kesulitan antar gaya komunikasi antar budaya. Yang keempat yaitu adalah menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien.